Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4631 Wan Zizhen. Wan Zizhen, orang pertama dalam daftar terakhir Dewa Bulan Jahat. Dengan kata lain, orang terkuat di negara bagian bulan jahat adalah yang bela diri, dan yang terkuat di bawah buah tai. Dewa setengah baya dan 7 Dewa Taoli tampak bermartabat, menatap Wan Zizhen, dan tidak berani membuat kesalahan dengan mudah. Mereka semua adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Secara alami, mereka telah melihat banyak hal misterius. Meskipun mereka tidak mengambil bagian dalam kompetisi seni bela diri di perjamuan bulan jahat terakhir, mereka juga merupakan tamu kehormatan. Mereka menyaksikan bagaimana Wan Zi benar-benar mengalahkan orang-orang Shenwu di jalan-jalan Siwei Qianzu dengan satu pukulan. Bahkan klan Tuntian yang tak terkalahkan di Villa Gunung Feng Shui tidak melakukan 100 gerakan di tangannya. 8 orang itu semua tahu bahwa, meskipun Wan Zi benar-benar sendirian, jika mereka benar-benar mulai bekerja, mereka tidak cukup untuk benar-benar minum. Dasar pengganggu. Jiang Xuanzu mendukung Lin Bai untuk berdiri. Lin Bai menatap Wan Zizhen, teringat kata-kata Wan Zizhen, dan sangat terkejut dengan kekuatan Sekte Bulan Jahat. Sekarang tampaknya Sekte Bulan Jahat telah mengetahui berita tentang hati iblis dewa, dan sebelum penutupan Qizu, Wan Zi seharusnya berada di Qizu. Alasan mengapa Qizu disegel bukan hanya karena keluarga Li tidak ingin keluarga Zhao melarikan diri dari Qizu dengan roh mereka, tetapi juga karena mereka tidak ingin para pejuang dari negara lain mengarungi air berlumpur, terutama mereka yang berasal dari Sekte Bulan Jahat. Namun, keluarga Li masih gagal mengetahui bahwa Sekte Bulan Jahat mengirim orang ke Qizu sebelum disegel. Kejahatan yang tersisa dari keluarga Zhao dibunuh oleh keluarga Li di Pegunungan Senja, dan roh mereka jatuh ke tangan Jiang Xuanzu. Wan Zizhen tidak melakukan apapun sampai Lin Bai menghentikan 8 Taois yang kuat dan melihat bahwa Jiang Xuanzu akan melarikan diri dari surga dengan roh. Pada saat ini, Wan Zizhen menghentikan Jiang Xuanzu. Meskipun kultivasi Jiang Xuanzu bagus, itu pasti lebih buruk daripada Wan Zi. Wan Zi benar-benar dengan mudah mengambil hati para dewa dan iblis dari Jiang Xuanzu, dan membawa Jiang Xuanzu kembali untuk menghentikan perang. Selain itu, kata-kata Wan Zi sangat sombong. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat bertarung di pesta bulan jahat. Jika kamu menang, roh dan iblis akan menjadi milikmu. Kalimat ini mendominasi luar biasa. Hati para dewa dan iblis adalah harta yang unik di dunia iblis, dan hampir semua kekuatan akan melihatnya. Namun, Wan Zizhen tidak mengambilnya sendiri setelah mendapatkannya. Sebaliknya, dia memberitahu publik bahwa jika dia ingin memiliki hati ajaib, dia akan mengadakan kontes seni bela diri di perjamuan bulan jahat. Jika Sekte Bulan Jahat mencuri hati para dewa dan iblis, itu akan diejek dan didambakan oleh para pejuang dari 1000 negara bagian bulan jahat, dan polanya akan kecil. Sekarang, Wan Zizhen memasukkan roh dan roh jahat ke dalam hadiah pesta bulan jahat. Di satu sisi, itu menunjukkan kemurahan hati dan toleransi Sekte Bulan Jahat. Di sisi lain, itu juga merupakan sarana untuk menunjukkan kekuatan Sekte Bulan Jahat. Mereka memiliki cukup kepercayaan diri. Bahkan jika roh dan roh jahat dimasukkan ke dalam hadiah, mereka pada akhirnya akan diambil oleh para pengikut Sekte Bulan Jahat. Dengan senyum lembut di wajahnya, Wan Zizhen menatap 8 Dewa Tao dan Lin Bai Jiang Xuanzu di hutan gunung di bawah. Apakah kamu keberatan? Hutan gunung itu sunyi untuk waktu yang lama, dan anginnya suram. Wan Zizhen berkata sambil tersenyum, jika beberapa tetua tidak puas dengan keputusanku, roh dan hati iblis ada di tanganku. Jika kau membunuhku, kau akan tetap memiliki hati iblis. 8 Dewa Tao mendengar provokasi dalam kata-kata Wan Zizhen, dan jejak kekejaman melintas di mata mereka. Tetapi kemudian mereka mengingat kekuatan Wan Zizhen dan secara bertahap menekan kebencian mereka. Kalau begitu, aku akan bertarung lagi di pesta bulan jahat. Selamat tinggal. Beberapa Dewa Tao bertopeng menundukkan tangan mereka satu demi satu, berbalik dan pergi dengan cepat. Liang setengah baya, terluka parah, menggelengkan kepalanya dan mendesah pahit, karena Sekte Bulan Jahat semuanya telah campur tangan, maka mari kita atur seperti ini. Dengan kepergian beberapa Dewa Tao, Gunung Senja menjadi sunyi lagi. Ayo pergi juga. Lin Bai juga tahu bahwa mengambil roh dari Wan Zizhen adalah mimpi yang bodoh. Selain itu, Lin Bai dan Jiang Xuanzu menghabiskan banyak kekuatan spiritual di tubuh mereka. Jika mereka tinggal di sini lebih lama lagi, mereka tidak akan bisa pergi dengan selamat bahkan jika mereka mengambil rohnya. Bagaimanapun, roh dan hati iblis telah dimasukkan ke dalam kumpulan hadiah pesta bulan jahat. Jika ada kesempatan di pesta bulan jahat, kita bisa melakukan yang terbaik untuk memenangkannya.
Lin Bai dan Jiang Xuansu menundukkan tangan mereka dan diam-diam berbalik untuk mengebor ke dalam hutan dan menghilang. Wan Zi benar-benar tersenyum elegan, dari tas penyimpanan keluar dari perahu, duduk di atasnya, melayang pergi. Meninggalkan pegunungan senja, Lin Bai dan Jiang Xuansu tidak banyak berhenti dan langsung menuju gunung tempat Zhongmen beristirahat. Dalam perjalanan, Jiang Xuansu menghubungi Liu Fuyun, Meng Qi, Gong Jian dan lainnya yang datang untuk mendukungnya. Mereka melihat Lin Bai terluka parah, dan Jiang Xuansu pucat pasi. Mereka juga tahu bahwa mereka pasti telah mengalami pertempuran yang sengit. Setelah ronde itu, Jiang Xuansu menjelaskan alasannya. Liu Fuyun harus mendesah pahit, ternyata Sekte Bulan Jahat telah mengatur stafnya di Kizu, tetapi Wan Zizhen yang datang ke sini secara langsung. Maka hati Dewa Iblis seharusnya menjadi objek Sekte Bulan Jahat. Gong Jian berkata, saya hanya tidak menyangka bahwa Wan Zizhen tidak mengambil hati para dewa dan iblis sebagai miliknya. Sebaliknya, dia mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kumpulan hadiah, yang memberi kita kesempatan. Meng Qi berkata dengan suara rendah, Sekte Bulan Jahat tidak dapat menyembunyikan gangguan yang disebabkan oleh roh jahat. Lebih baik mengeluarkannya dan meletakkannya di depan umum dan bertarung bersama. Selain itu, Sekte Bulan Jahat cukup yakin bahwa para pengikutnya akan dapat memenangkan hadiah pertama dalam perjamuan Bulan Jahat. Lagi pula, pada pesta terakhir Bulan Jahat, 9 dari 10 teratas adalah murid Sekte Bulan Jahat, kecuali orang-orang tuntian dari Villa Gunung Feng Shui. Meng Qi menghadiri perjamuan Bulan Jahat terakhir. Meskipun kultivasinya tidak tinggi saat itu, dia masih memiliki ingatan segar tentang orang-orang kuat dalam daftar Dewa Tao. Lin Bai dan Jiang Xuansu terkejut di lubuk hati mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Sekte Bulan Jahat begitu dalam. Jika bukan karena sifat pemberontak klan Tuntian yang luar biasa, saya khawatir 10 Dewa Tao teratas terakhir kali adalah murid Sekte Bulan Jahat. Menempatkan hati para dewa dan iblis ke dalam kolam hadiah sama saja dengan memasukkannya ke dalam rumah harta karun Sekte Bulan Jahat. Meng Qi sangat mengerti, ingin menarik keluar bagian atas, betapa sulitnya. Jika Sekte Bulan Jahat mencuri hati para dewa dan iblis secara diam-diam, itu pasti akan jatuh ke mulut orang-orang. Sekarang, para murid Sekte Bulan Jahat berjuang untuk mengambil hati para dewa dan iblis dari hadiah, yang merupakan hal yang wajar. Ketika mereka kembali ke pegunungan, Liu Fuyun telah memulihkan perahu roh. Li Qizu sudah setengah baya, tetapi juga tidak marah pada Li di rumah. Keesokan harinya, negara Qi mencabut larangan tersebut, dan semua kota besar dan desa dapat mengedarkan seni bela diri. Sekte Iblis Abadi dan yang lainnya berlayar lagi dengan perahu roh ke Sekte Bulan Jahat. Kembali ke perahu, Lin Bai dan Jiang Xuansu mengurung diri di kamar mereka. Lin Bai menutup pintunya untuk menyembuhkan luka-lukanya, sementara Jiang Xuansu menutup pintunya untuk berlatih keras. Setelah pertempuran ini, Jiang Xuansu sangat memahami kebenaran bahwa dunia ini begitu besar sehingga orang-orang berbakat muncul dalam jumlah besar. Dia tumbuh di 13 negara bagian abadi di bawah aura kejeniusan ekstrim sejak dia masih kecil. Dia dihormati sejak kecil, namun sekarang dia belum tiba di kultus Bulan Jahat. Hanya di Kizu, kemunculan Wan Zi telah menghancurkan harga diri Jiang Xuansu selama bertahun-tahun. Pada saat ini, dia menyadari bahwa putra surga dari 13 negara bagian abadi begitu kecil di lautan kejeniusan Bulan Jahat 1000 negara bagian. Bab 4632 Takjub. Wan Zi benar-benar muncul dan menghantam Jiang Xuansu dengan keras. Itu tidak hanya menghancurkan harga diri Jiang Xuansu selama bertahun-tahun, tetapi juga membuatnya lebih memperhatikan kultivasinya. Lin Bai, di sisi lain, sangat tenang. Dibandingkan dengan Jiang Xuansu, Lin Bai terlahir rendah hati dan bangkit di akhir hari. Di depan matanya, setiap pejuang adalah eksistensi yang dia kagumi. Sepanjang jalan, Lin Bai bertemu banyak jenius tak tertandingi, putra suci, dan putra roh. Menurut pendapat orang luar, gaya perilaku Lin Bai selalu kejam dan tidak berperasaan, sombong dan luar biasa. Namun sebenarnya, dia selalu kagum dengan dunia. Dia selalu tahu bahwa ada orang di luar sana, dan ada hari di luar sana. Berkat keberadaan protos raksasa. Keberadaan protos raksasa seperti pedang yang tergantung di leher Lin Bai. Saya tidak tahu kapan itu akan ditebas. Oleh karena itu, Lin Bai selalu menjaga kewaspadaan, konsentrasi, dan kekaguman. Jika Lin Bai masih seperti Jiang Xuansu, jika dia menemui sedikit kemunduran dan menutup pintu untuk disalahkan oleh Ai, maka Lin Bai tidak akan bisa sampai hari ini. Bagaimanapun,
Lin Bai hari ini bukan lagi seorang pemuda di dunia kuno yang hanya mengeluh tentang ketidakadilan langit dan bumi. 7 hari kemudian, Lin Bai pulih dari cederanya dan berdiri di geladak untuk bernapas. Ketika dia bertemu Meng Qi, dia tahu bahwa Jiang Xuanzu tidak keluar rumah selama beberapa hari. Jadi dia datang ke pintu Jiang Xuanzu dan mengetuk dengan lembut, "Kakak perempuan Jiang, kakekku memintaku untuk memberitahu Anda bahwa kita bisa tiba di Sekte Bulan Jahat besok." Pintu terbuka perlahan, dan separuh wajah cantiknya terlihat. Tetapi Lin Bai dapat melihat bahwa Jiang Xuanzu tampak kuyu dan tampak santai. Kakak perempuan Jiang tidak perlu khawatir tentang hal-hal di pegunungan senja. Jika dia bisa mendapatkannya, itu bagus. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, itu tidak akan menghabiskan banyak biaya bagi kita. Lin Bai menduga bahwa itu mungkin penyesalan mendalam Jiang Xuanzu karena gagal membawa pergi roh di pegunungan senja. Masuklah dan bicaralah. Jiang Xuanzu membuka pintu, berbalik dan duduk di meja rendah dengan ekspresi sedih. Aku bisa saja meninggalkan pegunungan senja dengan hati ajaib. Kita bekerja sangat keras, tapi aku telah mengacaukan semuanya. Lin Bai duduk di seberangnya dan berkata sambil tersenyum, Wan Zi benar-benar kuat, tidak ada yang bisa menandingimu dan aku. Kalah di tangannya sama sekali tidak memalukan. Dia adalah jenius paling luar biasa di negara bagian Xi Weqian, dan juga pejuang Tao terkuat di bawah Tai Daoguo. Jiang Xuanzu mengangkat matanya, menatap Lin Bai dan berkata, tapi aku seumuran dengannya. Aku juga seorang jenius dari 1000 negara bagian bulan jahat, tapi aku lemah seperti burung di hadapannya. Haha, Jiang Xuanzu tersenyum mengejek, apa yang terjadi pada 13 alam abadi dari seorang jenius pertama? Apa yang terjadi pada gadis cantik, sekarang tampaknya, benar-benar menggelikan. Jiang Xuanzu menatap Lin Bai, kamu tidak pernah menyebut dirimu seorang jenius, dan kamu tidak pernah mengakui betapa hebatnya dirimu. Ketika aku berada di 13 alam abadi, apakah itu sebuah lelucon di depanmu? Lin Bai sedikit mengernyit dan menatap Jiang Xuanzu dengan keraguan yang dalam. Jiang Xuanzu berkata, kalau begitu, kamu pasti menertawakanku saat itu. Kamu pasti menertawakanku karena aku terlalu bodoh untuk bersembunyi di lembah dan berpura-pura menjadi Phoenix. Aku tidak punya ide seperti itu, kata Lin. Jiang Xuanzu terkekeh dan menggelengkan kepalanya, kamu pasti punya. Lin Bai berkata, tetapi aku benar-benar ingin mengingatkanmu bahwa semakin lama seseorang berada di posisi tinggi, semakin sedikit rasa hormatnya terhadap dunia. Semakin lama dia berada di lingkungan yang nyaman, semakin sedikit dia akan tahu bagaimana memikirkan bahaya di masa damai. Tidak mungkin bakat saudari Jiang bisa dihitung sebagai 1000 di dalam langit. Tapi hanya leluhur dari Sekte Iblis Abadi yang telah melindungimu dengan sangat baik, tetapi telah menyakitimu. Mungkin itu sebabnya kamu tidak bisa menembus Tai Daoguo sepanjang waktu. Mata indah Jiang Xuanzu bersinar, dan tampaknya terbangun oleh kata-kata Lin Bai. Lin Bai melihat bahwa jika dia menyadari sesuatu, dia bangkit dan meninggalkan ruangan, kakak senior Jiang, pikirkan baik-baik. Perjalanan ke perjamuan bulan jahat ini tidak hanya akan menghancurkan harga dirimu, tetapi juga menjatuhkan banyak orang berbakat di 1000 negara bagian bulan jahat. Aku khawatir jika dia tidak berhasil, dia tidak akan bisa menerima dirinya sendiri. Menurut pendapat Lin Bai, metode untuk membina murid-murid yang luar biasa di dunia iblis terlalu ekstrim. Tetapi aku tidak mengeluh bahwa sekte-sekte ini sangat berhati-hati. Bagaimanapun, murid-murid yang luar biasa adalah andalan sekte di masa depan dan tidak dapat menoleransi kesalahan apapun. Di dunia iblis, ada banyak prajurit, tetapi sedikit jenius. Setelah ditemukan oleh klan dan keluarga, para jenius akan dibina secara diam-diam. Di satu sisi, mereka akan saling mengajarkan keterampilan unik klan. Di sisi lain, mereka juga akan melindungi bakat-bakat ini dari kematian dini. Ini adalah kasus Sekte Iblis Abadi, dan begitu juga Sekte Dewa Bulan Merah. Sekte dan keluarga lain sangat berbeda. Jauh dari kata dikatakan, itu adalah masalah hati dewa dan iblis Qizhou. Sekte Bulan Jahat mengirim Wan Zizhen ke Qizhou, bukan untuk membawa roh dan hati iblis kembali ke kultus Bulan Jahat. Tujuan utama mereka masih belum melihat keluarga Li di Yunling mendapatkan hati iblis. Jika keluarga Li mendapatkan hati para dewa dan iblis dan menyatukan salah satu muridnya yang luar biasa, tidak akan butuh waktu 1000 tahun bagi keluarga Li di Yunling untuk melahirkan seorang pemuda yang unggul. Pada saat itu, di bawah kepemimpinan pemuda yang unggul ini, dapatkah keluarga Li di Yunling bersedia hidup di bawah komando Sekte Bulan Jahat? Jika Sekte Bulan Jahat mencuri hati para dewa dan iblis,
keluarga Li di Yunling tidak akan menyerah dan bahkan menyebabkan perang di antara mereka. Sekarang, Sekte Bulan Jahat memasukkan hati para dewa dan iblis ke dalam kumpulan hadiah, dan tidak mengambilnya sebagai miliknya sendiri. Itu juga memberikan pertanggungjawaban kepada Bulan Jahat Qianzu dan keluarga Li di Yunling. Pada perjamuan Bulan Jahat, para murid Sekte Bulan Jahat memimpin, dan Sekte Bulan Jahat dapat memperoleh hati para dewa dan iblis. Sayangnya, jika seniman bela diri lain memenangkan hadiah utama di Pesta Bulan Jahat dan mendapatkan hati para dewa dan iblis, maka keluarga Li di Yunling akan fokus pada keluarga dan kekuatan yang telah memperoleh hati para dewa dan iblis, dan tidak akan melibatkan diri dengan Sekte Bulan Jahat. Dengan cara ini, Sekte Bulan Jahat tidak hanya dapat memastikan bahwa pikiran para dewa dan iblis tidak akan jatuh ke tangan keluarga Li di Yunling, sehingga memperkaya fondasi dan kekuatan keluarga Li di Yunling, di sisi lain, ia dapat memimpin air jahat ke timur, dan membiarkan keluarga Li di Yunling bertarung dengan klan yang telah mendapatkan hati para dewa dan iblis, sehingga dapat melemahkan kekuatan masing-masing. Ketika si penembak jitu dan si kerang bertarung, para nelayan pada akhirnya akan diuntungkan. Melemahnya kekuatan klan dan keluarga utama di Siwe Qianzu hanya akan menguntungkan bagi kekuasaan Sekte Bulan Jahat. Memerintah suatu wilayah bukanlah untuk berperang dan membunuh sepanjang hari, tetapi untuk menjadi stabil. Membunuh hanya akan membawa lebih banyak pembunuhan. Pemerintahan akan membawa stabilitas jangka panjang. Iblis abadi menguasai 13 negara bagian abadi. Hal yang sama berlaku untuk Sekte Bulan Jahat yang memerintah 1000 negara bagian Bulan Jahat. Lin Bai juga berharap agar Jiang Xuanzu dapat menghentikan kesombongannya dan mendapatkan kembali kekagumannya terhadap dunia. Bab 4633. Jika tidak ada masalah internal, akan ada masalah eksternal. Sekte Bulan Jahat, sebuah gua di daerah terlarang. Perjalanan ini lancar. Aku telah membawa kembali hati dewa dan iblis. Zenzi terbang ke dalam gua dan menghilang. Hal-hal lama keluarga Li tidak mempermalukanmu. Petik 2. Ada beberapa orang kuat di ranah Tai Dao Guo di sekitar kota Das, tetapi setelah mereka menemukanku, mereka menduga bahwa itu adalah pengaturan Sekte Bulan Jahat, jadi mereka semua menyusut. Wan Zizhen mengembara di pegunungan Das untuk waktu yang lama. Sebelum Lin Bai dan Jiang Xuanzu tiba di kota Das, mereka sudah berada di pegunungan lebih awal. Dia telah menemukan bahwa ada beberapa orang kuat Tai Dao Guo di sekitar kota Das. Dia telah menemukan mereka, dan mereka juga telah menemukan Wan Zizhen. Kedua belah pihak kebetulan bertepatan, dan tidak ada yang muncul untuk menyapa. Orang kuat Tai Li melihat Wan Zizhen tiba di pegunungan Das, dan menebak bahwa hati dewa dan iblis Qi Zhou telah dipelajari oleh Sekte Bulan Jahat. Pikiran para dewa dan iblis sangat penting, dan baik keluarga Li maupun Sekte Bulan Jahat mengetahuinya dengan baik. Keluarga Li ingin mendapatkan roh para dewa dan iblis, menumbuhkan kekuatan keluarga, dan menumbuhkan murid-murid yang luar biasa. Sekte Bulan Jahat tidak ingin keluarga Li mendapatkan hati para dewa dan iblis, dan menumbuhkan seorang pemuda yang unggul untuk melawan ruang Sekte Bulan Jahat. Oleh karena itu, setelah Li Jiaqiang menemukan Wan Zizhen, dia tahu bahwa roh dan hati iblis tidak memiliki peluang dengan keluarga Li untuk sementara waktu. Jika mereka mengambil roh dan hati iblis dari Gunung Senja dengan paksa pada saat itu, mereka tidak akan disambut oleh roh dan hati iblis, tetapi oleh kemarahan Sekte Bulan Jahat. Yah, orang-orang tua dari keluarga Li itu licik. Jika mereka menyerangmu di Gunung Senja, akan jauh lebih mudah untuk menangani masalah ini. Sebuah suara tua datang dari gua, dengan sedikit kesuraman dan kemarahan. Keluarga Li dari Yunling telah menduduki 27 prefektur selama lebih dari ribuan tahun. Dalam ribuan tahun ini, 27 negara bagian Yunling telah mencapai kesuksesan besar di seluruh dunia, negaranya berada di Mingan, penduduk setempat luar biasa, dan orang-orang berbakat muncul dalam jumlah besar, yang telah menjadi masalah serius bagi Sekte Bulan Jahat. Sekte Bulan Jahat ingin menyingkirkannya. Kali ini, Wan Zizhen diperintahkan untuk pergi ke Qishu. Jika Li Jiaqiangxing ingin mengambil hati para dewa dan iblis, Wan Zizhen terluka dan melarikan diri kembali ke klan. Pada saat itu, murid-murid Li Yunling yang luar biasa akan dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengajarkan kejahatan. Jika Sekte Bulan Jahat lebih kejam dan memberi Wan Zizhen nama, pemimpin masa depan, dosa keluarga Li di Yunling akan segera meningkat ke tingkat yang baru. Bukanlah kejahatan kecil untuk membunuh calon pemimpin Sekte Bulan Jahat. Itu melawan Sekte Bulan Jahat. Akibatnya, keluarga Li tidak hanya tidak mampu melindungi para dewa dan iblis,
tetapi juga mengancam akan memusnahkan klan tersebut. Namun, itu tidak berhasil. Orang kuat Tai dari keluarga Li di Yunling jelas bukan orang bodoh. Ketika mereka melihat Wan Zizhen datang sendirian, mereka mengerti bahwa ada tipu daya dalam hal ini. Saya lebih suka menanggung rasa sakit dan menyerahkan hati para dewa dan iblis daripada mencabik-cabik kulit dengan sekte bulan jahat saat ini. Meskipun rencana untuk pergi ke Kizu gagal, masih banyak keuntungan. Mata Wan Zizhen berbinar, memikirkan sesuatu, berkata kepada gua, di Kizu, saya menemukan dua seni bela diri yang sangat bagus, berasal dari murid-murid sekte iblis abadi 13 negara bagian. Sekolah iblis abadi. Di dalam gua, suara lelaki tua itu bergumam, seolah-olah sedang merenung sejenak, dan berkata, di zaman sekarang, salah satu murid sekte iblis abadi, bernama Jiang Xuansu, adalah bakat luar biasa yang diam-diam dikultivasikan oleh sekte iblis abadi selama bertahun-tahun. Tampaknya dia bermaksud untuk mengembangkannya sebagai pemimpin di masa depan. Gadis ini berbakat dan memiliki jiwa ketuhanan. Setelah memasuki Tao, dia telah naik ke puncak alam Dewa Dao hanya dalam beberapa dekade. Selain sejumlah besar sumber daya kultivasi dari sekte iblis abadi, bakat wanita ini juga sangat mengerikan. Dia harus dianggap sebagai wanita yang sombong di Siyue Qiansu. Orang-orang di dalam gua benar-benar mengetahui asal-usul Jiang Xuansu. Dan mengatakan asal-usul dan identitas Jiang Xuansu dengan enteng. Sekte bulan jahat tingkat tinggi sangat memperhatikan sekte iblis abadi yang lemah di daerah perbatasan. Bukan tanpa alasan bahwa sekte bulan jahat dapat menjadi penguasa 1000 negara bagian bulan jahat. Selain Jiang Xuansu, ada satu orang lagi. Oh, ada satu orang lagi. Apakah ada yang salah dengan informasinya? Orang-orang di dalam gua memiliki keraguan dalam suara mereka. Aku belum tahu namanya, kata Wan Zizhen, tetapi orang ini adalah anggota klan Tuntian. Klan Tuntian. Diiringi suara berat di dalam gua, momentum deras berubah menjadi angin aneh yang bertiup keluar dari gua. Jelas, orang-orang di dalam gua terkejut dengan klan Tuntian. Ah, orang-orang di dalam gua terdiam sejenak dan mendesah, keluarga Li di Yunling telah menjadi masalah serius. Klan Tuntian di Villa Feng Shui belum terpecahkan, kok bisa ada klan Tuntian lagi? Apakah sekte iblis abadi juga ingin mengikuti contoh Villa Gunung Feng Shui dan meminjam kekuatan klan Tuntian untuk bangkit dengan cara ini? Apakah keberuntungan sekte bulan jahatku sudah habis? Mengapa ada begitu banyak liku-liku dalam kurun waktu yang singkat selama ribuan tahun ini? Tampaknya situasi sekte bulan jahat tidak begitu baik. Yunling memiliki 27 negara bagian, tidak ada kekacauan internal, tidak ada invasi asing, menduduki tanah Tianfu, kesehatan dan istirahat selama ribuan tahun, akumulasi detail yang mengejutkan, telah membuat sekte bulan jahat takut. Dengan kekuatan kebangsaan Tuntian, Villa Feng Shui bangkit dengan cepat dan mendominasi selatan. Jauh dari sekte bulan jahat, dan secara bertahap memiliki tren melepaskan diri dari kendali sekte bulan jahat. Meskipun sekte bulan jahat tidak memiliki kekhawatiran internal, ia memiliki masalah eksternal. Wan Zi tampaknya benar-benar memahami situasi sekte bulan jahat saat ini, dan berkata dengan lega, sebenarnya, itu tidak sepenuhnya tanpa metode untuk memecahkan situasi. Keluarga Li dan Villa Pegunungan Feng Shui di Yunling telah bangkit, dan sekarang ada klan Tuntian. Dalam 1000 tahun ke depan, akan ada penguasa lain di negara bagian 1000 bulan jahat. Keluarga Li di Yunling, Villa Feng Shui, orang-orang Tuntian. Bukan hanya sekte bulan jahat yang takut pada mereka, tetapi sekte lain tidak akan berharap bahwa akan ada sekte dan keluarga lain yang menunggangi kepala mereka selain sekte bulan jahat. Orang-orang di dalam gua, secercah kegembiraan datang, apa yang kamu katakan adalah menyatukan Guiyue dan Zixia. Wan Zizhen berkata dengan serius, sekte Guiyue dan Villa Gunung Feng Shui saling berdekatan. Ada gesekan di perbatasan antara kedua kekuatan. Villa Gunung Feng Shui bergantung pada kekuatan orang-orang Tuntian dan bertindak gegabah. Sekte Guiyue juga khawatir bahwa Villa Feng Shui akan membunuh mereka cepat atau lambat, jadi mereka lebih cemas daripada kita untuk berurusan dengan Villa Feng Shui. Kita dapat memanfaatkan kesempatan perjamuan bulan jahat untuk mengalahkan sekte Guiyue secara diam-diam, dan membiarkan mereka berurusan dengan Villa Feng Shui. Bila perlu, sekte bulan jahat dapat membantu sekte Guiyue secara diam-diam. Sekarang sekte Guiyue disukai dan didukung oleh sekte bulan jahat, dan dia memiliki keyakinan di dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak akan memberikan perhatian yang baik kepada Villa Feng Shui. Selain itu, Guiyue Zong pergi untuk memeriksa Villa Gunung Feng Shui dan memberi kami waktu untuk berurusan dengan keluarga Li di Yunling.
Adapun Sekte Iblis Abadi, Klan Tuntian. Wan Zizhen berkata di sini, berhenti dan tertawa, Sekte Iblis Abadi pasti berada di daerah perbatasan. Tidak banyak sumber daya kultivasi, dan latar belakang keluarga tidak kuat. Itu tidak dapat mendukung iklim dalam waktu singkat. Tapi kita tidak bisa menunggu Villa Badai Salju kedua muncul di Siyue Qianzu, jadi Sekte Iblis Abadi masih harus menghadapinya. Kekuatan terkuat yang paling dekat dengan Sekte Iblis Abadi adalah Sekte Zixia. Bisakah kita membiarkan Sekte Zixia menghadapi Sekte Iblis Abadi? Pria di dalam gua itu berkata dengan suara dingin, jangan khawatir tentang berurusan dengan Sekte Iblis Abadi. Pergi dan periksa dengan saksama. Kapan orang-orang Tuntian bergabung dengan Sekte Iblis Abadi? Mengapa mata-mata dari 13 negara bagian abadi belum kembali? Cari tahu tujuan orang-orang Tuntian ini, lalu buat keputusan. Bab 4634, Kultus Bulan Jahat. Perahu roh klan iblis abadi menekan awan, menerobos awan di sisi kapal, dan menukik ke tanah. Setelah jatuh dari awan, banyak prajurit yang berdiri di geladak melihat ke depan. Di depan sungai pegunungan yang indah, sungai yang panjang dan berkelok-kelok, memicu cahaya senja matahari terbenam, mengalir perlahan ke kejauhan. Di mana sungai itu lewat, gunung-gunungnya megah, pepohonannya dalam, auranya melimpah, dan 100 burung berkicau bersama. Ini adalah batas negara Sekte Bulan Jahat, negara bagian utama dari 72 negara bagian Bulan Jahat. Perahu roh itu terbang perlahan di atas Yuesu. Leluhur Liu Fuyun sengaja memperlambat kecepatannya, sehingga murid-muridnya dapat menikmati keindahan Yuesu. Yuesu tidak besar, hanya sepertiga dari ukuran Hengsu. Seluruh negara bagian bulan termasuk dalam gerbang gunung Sekte Bulan Jahat. Sungai panjang yang baru saja dilihat oleh Lin Bai dan yang lainnya adalah Sungai Bulan yang terkenal di Sekte Bulan Jahat. Setelah mendengar nama Sekte Bulan Jahat, Lin Bai berpikir bahwa gerbang gunungnya dibangun di rumah hantu Gunung Jahat. Akan tetapi, ketika dia datang ke Yuezu, dia mendapati bahwa Yuezu sangat damai dan tenteram. Memasuki Yuezu berarti memasuki gerbang Sekte Bulan Jahat. Anda harus mengikuti aturan Sekte Bulan Jahat. Di Yuezu, hukum besi pertama melarang prajurit manapun untuk bertarung tanpa izin. Saya ingat suatu saat ketika pesta bulan jahat diadakan, seorang murid sekte yang tidak berpandangan jauh ke depan, terbiasa menjaga kehormatan dan menjadi yang teratas di sekte tersebut. Ketika dia datang ke sekte bulan jahat, dia masih ingin bertindak sembrono. Akibatnya, dia membunuh orang-orang di Yuezu dan membuat marah sekte bulan jahat. Kemudian, tidak seorang pun dari mereka yang ikut serta dalam perjamuan bulan jahat dapat meninggalkan Yuezu hidup-hidup. Bahkan pintu itu telah menjadi tulang mati dalam sejarah yang panjang. Saya tidak dapat melupakan betapa baiknya bagi saya untuk terbang kembali ke daratan. Selain gunung dan sungai, ada juga banyak kota di Yuezu. Orang-orang yang tinggal di kota-kota ini adalah para pedagang yang bepergian ke dan dari Siyue Qianzu, atau keturunan dari beberapa murid sekte Siyue yang luar biasa. Hanya ada 108 kota di Yuezu, yang dapat menampung puluhan juta orang. Sekte Iblis Abadi datang untuk menghadiri pesta bulan jahat, jadi dia tidak bisa tinggal di kota-kota di seluruh dunia. Terbang melintasi tanah Yuezu, jajaran gunung yang megah dan tidak biasa secara bertahap muncul di cakrawala di depan. Gunung-gunung menjulang ke awan, seolah-olah setinggi langit dan bumi. Angin sepoi-sepoi mendorong awan, angin bertiup kencang dan awan melonjak, dan awan berwarna-warni setinggi 10.000 kaki. Tampaknya beberapa orang abadi memanfaatkan angin untuk mengumpulkan gas dari lautan awan. Ini adalah area inti dari Sekte Bulan Jahat, yang merupakan tempat para pengikut Sekte Bulan Jahat berlatih. Itu disebut, Gunung Dewa Bulan. Di Gunung Dewa Bulan, tembok berdiri 1000 ren, momentumnya deras. Jalan setapak yang bersih dan rapi membentang jauh ke dalam hutan lebat. Dari waktu ke waktu, serangga dan burung yang menyenangkan terdengar, membuat orang rileks dan bahagia. Di beberapa punggung bukit, satu demi satu seperti bangunan Istana Peri dan Qionglou, yang terletak di antara lautan awan. Di kaki gunung, bangunan saling terhubung, dan praktisi bolak-balik selama periode tersebut. Ketika perahu roh Sekte Iblis Abadi memasuki Gunung Yuesen, sebuah pita terbang keluar dari kedalaman gunung. Ia berubah menjadi seorang lelaki tua di depan perahu roh, dan berkata sambil tersenyum, Wu Bo, sesepuh Sekte Siaksi Yue Jiao, diperintahkan untuk menyambut semua sesepuh dan sahabat Sekte Iblis Abadi di sini. Di atas perahu roh, bendera Iblis Abadi, berkibar tertiup angin, menandai asal-usul mereka.
Begitu orang-orang tua itu datang menemui mereka, mereka tahu dari mana mereka berasal. Ketika mereka melihat panji Sekte Iblis Abadi, mereka juga mengerti maksud mereka. Karena itu, tidak perlu bertanya. Terima kasih telah menyambut saya. Liu Fuyun membalas hormat itu sambil tersenyum. Wu Bo, sesepuh gerbang luar, bersikap rendah hati dan berkata sambil tersenyum lembut, sama-sama, Tuan. Anda datang dari jauh, dan Anda sangat lelah. Sekte Bulan Jahat mengira Anda telah mengatur tempat untuk Anda tinggal. Silakan ikut dengan saya. Katakanlah, ia memimpin jalan, bola-balik di antara puncak-puncak Gunung Yuesen yang megah. Sekte Bulan Jahat juga tidak mengharuskan para pengikut Sekte Iblis Abadi untuk berjalan di perahu roh, karena ada banyak pengikut dari masing-masing sekte yang datang untuk menghadiri pesta Bulan Jahat, setidaknya 1 atau 200 orang, atau lebih dari 5 atau 600 orang. Jika mereka diizinkan untuk turun dari perahu roh, jika 1 atau 2 dari mereka hilang, akan ada berbagai daerah terlarang di Gunung Yuesen. Jika mereka dibunuh oleh para pengikut Sekte Bulan Jahat, mereka tidak akan sepadan dengan kerugiannya. Biarkan saja mereka di perahu roh, aman dan bagian dari kedatangan tempat tidur mereka. Di antara para pengikut Sekte Iblis Abadi, kecuali Mengki dan beberapa orang lainnya yang telah datang ke Sekte Bulan Jahat untuk menghadiri pesta Bulan Jahat, para murid lainnya, seperti Lin Bai, Jiang Xuansu dan Gong Jian, dikejutkan oleh Gunung Yuezhu dan Yuesen untuk pertama kalinya. Kultivasi seni bela diri dan Taoisme sangatlah kejam. Yang lemah adalah hukum rimba. Setiap hari antara langit dan bumi, mereka bertarung, berdarah, dan mati. Di sisi lain, Yuezhu damai dan bahagia, seperti surga yang tidak terkait dengan dunia biasa. Namun, Lin Bai sangat memahami bahwa alasan mengapa Yuezhu dapat menjaga kedamaian dan kebahagiaan adalah karena Sekte Bulan Jahat terlalu kuat. Jika bukan karena kematian, hanya sedikit orang yang ingin menyinggung Sekte Bulan Jahat di Qianzu. Saya tidak tahu apakah semua penganut Tao dari negara bagian lain telah tiba. Liu Fuyun bertanya sambil tersenyum kepada sesepuh yang memimpin jalan. Pada pesta Bulan Jahat, yang kuat di negara bagian lain adalah saingan yang sebenarnya. Sekarang lebih baik untuk mengetahui lebih banyak. Tanggal perjamuannya setengah bulan lagi, yaitu, tanggal 15 Agustus. Saat ini, Villa Feng Shui, Sekte Guiyue, dan Sekte Zixia semuanya telah tiba di Sekte Siyue. Keluarga Li di Yunling tidak jauh dari Sekte Siyue. Mereka akan tiba dalam 3 atau 5 hari. Negara-negara lain akan tiba satu demi satu dalam beberapa hari ini, yang seharusnya tidak menunda pesta Bulan Jahat. Tetua pintu luar pemandu menjawab dengan tenang. Sambil berbicara, dia mengambil perahu roh dari klan Iblis Abadi dan berhenti di sebuah lembah besar di Gunung Dewa Bulan. Itu lebih seperti dataran daripada lembah. Di ujung gunung, saya tidak melihat ujung gunung. Di lembah, ada kota kuno yang megah dan tidak biasa. Dindingnya penuh dengan jejak tahun yang berbintik-bintik. Saat ini, ada banyak prajurit yang masuk dan keluar kota. Tidak ada formasi Dharma di kota, jadi kebisingan di kota bergema. Kota Bintang. Ketika perahu roh melewati kota kuno, Lin Bai melirik font di gerbang dan mengetahui bahwa kota itu bernama Kota Bintang. Setelah Lingzu memasuki kota, banyak prajurit di jalan mendongak. Bagaimanapun, orang-orang yang dapat memasuki Kota Bintang dengan perahu roh pastilah raksasa teratas dari batas negara besar Bulan Jahat. Kita di sini lagi. Aku tidak tahu klan dan keluarga mana itu. Iblis Abadi. His. Mengapa kedengarannya begitu aneh? Perbatasan, orang miskin, itu bukan apa-apa. Melihat perahu roh Sekte Iblis Abadi memasuki kota, beberapa orang penasaran, beberapa orang meremehkan. Lingzu terbang di atas pasar Star City yang ramai dan mendarat di halaman sebuah rumah kuno di sebelah barat kota. Mandor yang memimpin jalan menundukkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Sekte Iblis Abadi selalu tinggal di sini untuk semua waktu sebelumnya. Aku akan mengaturmu di sini tahun ini. Dapatkah Anda merasa puas dengan rekan kerja dan pendahulu Anda? Puas, puas. Liu Fuyun berulang kali mengatakan bahwa dia telah memimpin tim untuk datang terakhir kali, dan dia juga tinggal di sini. Tentu saja, yang terbaik adalah tinggal di tempat yang sudah dikenal. Bab 4635 Peringkat Bintang. Kota Bintang, di sebelah timur kota. Liu Fuyun dan leluhur lainnya memberitahu para pengikut mereka untuk memilih kamar mereka sendiri untuk beristirahat, untuk menghemat energi mereka dan mempersiapkan perjamuan Bulan Jahat. Rumah itu mencakup area yang luas, cukup untuk menampung ribuan orang.
Membagi ratusan halaman besar dan kecil, Sekte Iblis Abadi dan para pengikut lainnya memilih satu, dan menemukan bahwa sebagian besar halaman kosong. Halaman itu bersih dan rapi. Jelas bahwa Sekte Bulan Jahat telah mengirim seseorang untuk membersihkannya. Di halaman yang dipilih oleh Lin Bai, ada pohon jujube dengan kanopi yang menutupi langit. Setelah perjalanan panjang dari 13 negara bagian abadi ke Sekte Bulan Jahat, meskipun perahu roh itu seperti berjalan di tanah, sangat membosankan untuk tinggal di perahu roh untuk waktu yang lama. Lin Bai jatuh di tempat tidurnya dan tidur nyenyak. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa banyak pengikutnya pergi berdua dan bertiga untuk menikmati pemandangan kota bintang Sekte Bulan Jahat. Bangun! Bayangan indah muncul di jalan raya, dan Jiang Xuanzu pun berjalan di sepanjang jalan. Ketika dia tiba di kota bintang, murid-muridnya jarang meninggalkan 13 negara abadi, jadi mereka sangat penasaran. Leluhur kita telah mengizinkan kita untuk keluar bermain. Apakah kamu ingin keluar dan melihat-lihat? Tidak buruk. Tanpa berpikir panjang, Lin Bai setuju untuk turun. Sekarang, masih setengah bulan lagi sebelum perjamuan bulan jahat diadakan. Para murid dari 3 sekte pergi bermain satu sama lain, tetapi mereka tidak ingin berlatih satu sama lain. Sekte Bulan Jahat memiliki banyak kekuasaan atas para murid yang datang ke perjamuan bulan jahat. Mereka semua pergi ke Gunung Dewa Bulan selama itu bukan daerah terlarang. Kota bintang awalnya dibangun untuk pesta bulan jahat. Pada hari kerja, tidak banyak prajurit di kota bintang. Setiap kali pesta bulan jahat diadakan, sejumlah besar pedagang dan pedagang akan mengalir ke kota bintang, membuat kota bintang itu ramai. Di pasar yang ramai, kios-kios di kedua sisi penuh dengan segala macam barang. Ketika mereka melihat sesuatu yang aneh, Lin Bai dan Jiang Xuanzu berhenti untuk melihat-lihat. Sepanjang jalan, Lin Bai dan Jiang Xuanzu sudah lama tidak keluar dari satu jalan. Ada banyak harta karun di pasar. Tidak ada yang bagus atau buruk, tetapi cukup menarik. Misalnya, Lin Bai menemukan sejenis senjata tersembunyi yang disebut manik bundar. Setelah pengorbanan, manik bundar itu akan pecah dan asap hitam akan menyebar. Itu bukan racun dan tidak menyakitkan. Hanya saja asap hitam itu menodai tubuhnya dan tidak bisa dibersihkan selama beberapa hari, bahkan mereka yang berada di alam Taoisme dan dewa. Lin Bai berpikir, seorang pendekar di puncak alam Tao, kusut, hitam, dan malu, sungguh lucu untuk dipikirkan. Segala macam barang menarik dijual di pasar. Bukan hanya pil, senjata ajaib, kekuatan ajaib, senjata. Ada juga berbagai racun, ular berbisa, organ, boneka, susunan, jimat, dan sebagainya. Semua pedagang ini tahu bahwa para pendekar yang tinggal di kota bintang saat ini semuanya adalah putra surga terbaik dari semua sekte di Siyue Qianzu. Mereka kaya dan ingin meraup untung besar di kota bintang. Menara bintang ada dalam daftar. Di ujung jalan di depan, terdengar suara dari gedung merah 3 lantai. Tiba-tiba ada orang-orang di pasar yang bergegas menuju gedung itu. Lin Bai dan Jiang Xuanzu saling mengernyit. Mereka tidak mengerti apa maksud menara bintang ini. Namun, melihat kerumunan yang berbondong-bondong, hati Lin Bai dan Jiang Xuanzu yang suka bergosip tiba-tiba terbangun. Seiring dengan arus orang, mereka sampai di depan gedung merah tua itu. Di depan menara bintang, ada banyak orang, tidak ada celah sedikit pun. Lin Bai memperhatikan bahwa seseorang datang dan keluar dengan sebuah pamflet. Aku tidak tahu berapa banyak orang berbakat yang akan menunjukkan bakat mereka di perjamuan bulan jahat ini. Daftar menara bintang selalu akurat. Kenali dirimu dan musuhmu, dan menangkan setiap pertempuran. Berdiri di pintu, Lin Bai mendengar bisikan orang-orang di sekitarnya. Itu seperti daftar menara bintang, yang terkait dengan perjamuan bulan jahat. Lin Bai dan Jiang Xuanzu segera memasuki aula, di mana seorang pemuda menyerahkan buku putih kepada Lin Bai. Lin Bai meliriknya, yang persis sama dengan pamflet di tangan lainnya. Tidak ada uang. Setelah memberikan pamflet, bocah itu memberi isyarat kepada Lin Bai untuk pergi. Lin Bai kemudian bertanya, apakah buku ini gratis? Si kecil menjawab sambil tersenyum, ini adalah statistik sekte bulan jahat. Tidak ada biaya. Selama kamu datang ke kota bintang, kamu bisa mendapatkannya secara gratis. Sebuah pamflet tidak bernilai uang. Namun yang berharga adalah isinya. Lin Bai dan Jiang Xuanzu meninggalkan Xinglou dengan membawa sebuah pamflet dan pergi ke jalan yang tidak terlalu ramai. Pamflet ini disebut, Daftar Bintang. Ini adalah statistik sekte bulan jahat. Murid-murid yang luar biasa dari berbagai sekolah datang untuk menghadiri perjamuan bulan jahat.
Mereka dicetak dan diberikan kepada para seniman bela diri di Kota Bintang secara gratis untuk mempelajari kekuatan lawan mereka. 1000 negara bagian bulan jahat terlalu besar, dan berbagai sekte yang berpartisipasi dalam perjamuan bulan jahat juga sangat tersebar. Banyak sekte dan keluarga tidak dapat saling berhadapan selama ribuan tahun. Demi keadilan pesta bulan jahat, sekte bulan jahat hanya menghitung murid-murid luar biasa yang datang untuk menghadiri pesta bulan jahat setengah bulan sebelum pesta, yang dapat digunakan oleh semua sekte untuk memahami kekuatan lawan mereka. Tentu saja, informasi identitas murid-murid luar biasa ini pada daftar bintang tidak diberitahukan oleh berbagai sekte, tetapi dikumpulkan oleh jaringan intelijen sekte bulan jahat yang tersebar di seluruh negara bagian 1000 bulan jahat. Daftar bintang dibagi menjadi 3 bagian. Daftar Daozun, Daftar Daoxian, Daftar Daoshen. Pada setiap daftar, hanya ada 100 prajurit. Setelah Lin Bai menyapu daftar Daozun dan daftar Abadi Tao, dia tidak terlalu memperhatikan dan mengalihkan pandangannya ke daftar Dewa Tao. Bagaimanapun, partisipasi Lin Bai dalam perjamuan bulan jahat adalah untuk bertarung dengan alam Tao, dan dia harus lebih memperhatikan para prajurit dalam daftar Tao. Ketika Anda membuka daftar Dewa Tao, nama pertama yang Anda lihat adalah Wan Zizhen. Pertama, Wan Zizhen, orang pertama dalam daftar Dewa Bulan Jahat terakhir. Kedua, Tu Qing, orang kedua dalam daftar Dewa Bulan Jahat terakhir. Ketiga, Leng Xingguang, orang ketiga dalam daftar Dewa Bulan Jahat terakhir. Ke-21, Su Xiang, murid inti Gu Yuezong. Ke-54, Jiang Xuansu, Dewi Abadi Iblis. Ke-78, Ran Jia, Dewi Xixia. Lin Bai memindai daftar itu satu persatu dan mengukir namanya dengan kuat di dalam hatinya. Orang-orang ini akan menjadi lawan Lin Bai di masa depan. Dan mereka adalah lawan yang sangat kuat. Seni bela diri yang dapat naik ke daftar bintang semuanya adalah penguasa alam tertinggi Tao dan Dewa. Setidaknya ada ribuan orang yang datang untuk menghadiri perjamuan bulan jahat. Sebagian besar dari mereka adalah pencapaian puncak alam Tao. Di antara para pejuang Tao teratas, 100 yang paling menonjol akan memenuhi syarat untuk masuk ke dalam daftar bintang. Kau juga ada di daftar itu. Sebelum Lin Bai selesai membacanya, Jiang Xuansu mendengar teriakan terkejut. Jiang Xuansu tidak bermaksud meremehkan Lin Bai, dan dia sangat mengakui kekuatan Lin Bai. Namun, yang tidak terpikir olehnya adalah Lin Bai, dengan kultivasi Dewa Tao tingkat 7, mampu masuk ke dalam daftar bintang. Lin Bai mengikuti daftar itu dan melihat ke bawah, yang ke-100, King Luo, murid dalam Sekte Iblis Abadi, adalah kultivasi Dewa Tao tingkat 7.